kehidupan yang dia ingin sujud di dalamnya, akan tetapi tidak mampu karena kekuatannya yang melemah atau karena menderita penyakit tertentu, sehingga tidak bisa sujud. Karena itu Sufyan berkata, jika kalian tidak sholat hari ini, lalu kapan? Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, al-wasiyatu tsaniyatu asyarah, yaitu wasiat yang ke-12. An Firyabi qala, dia berkata, kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yusalli summa yaltafitu ila syabab. Beliau salat dan menoleh ke arah anak muda. Fayaqulu, beliau berkata, idza lam tusallul yauma famata. Kalau enggak sekarang, kalau tidak hari ini kalian salat, kapan lagi kalian mau salat? Di sini Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menekankan kepada anak-anak muda, sekaranglah saatnya kalian memperbanyak salat. Bukan nanti setelah tua. Kalau kalian sholat seolah tua, seolah beliau mengatakan, kalau kalian nanti sholatnya setelah tua, tentu tidak bisa melakukan kaifiat yang sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh anak muda. Mungkin tawarruknya sudah tidak sanggup, atau mungkin bahkan rukuknya. Berapa banyak kita lihat orang-orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk sujud, dan mereka mendambakan sampai mendambakan kalau seandainya bisa sujud sebagaimana semula. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ikhwah, ya, sebagai seorang pemuda yang masih sempurna fisiknya, dia bisa melaksanakan kaifiat salat dengan sempurna. Sekaranglah saatnya, jangan lagi ditunda-tunda. Apalagi sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya salat itu merupakan ibadah yang tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Ibadah yang tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Haji jika tak sanggup tidak diwajibkan. Zakat jika tak sanggup tidak diwajibkan. Salat jika tak sanggup nggak menjadi wajib, tetap dilaksanakan. Beliau katakan, shalli qa'iman fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' fa 'ala jambi. Salatlah kalian sambil berdiri. Kalau nggak sanggup silakan sambil duduk. Kalau tidak sanggup silahkan sholat sambil tidur miring. Itulah ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Namun dispensasi untuk tidak sholat tidak ada. Jadi kita itu hanya diberi dua pilihan. Imma Anda sholat, imma Anda disolatkan. Tidak ada alternatif tak sholat. Apalagi laki-laki. Tidak ada. Aduh, kenapa nggak sholat mas? Saya sedang rintangan. Akhwat ada halangan, dia rintangan. Nggak ada ikhwah. Laki-laki nggak ada. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Bahkan kalaupun dia lupa, kalaupun tertidur, Rasulullah mengatakan, man nama 'anis salati aw nasiya 'anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa salat, dia laksanakan ketika dia ingat. Jadi tidak ada dispensasi untuk tidak salat. Itulah salat. Luar biasa ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Tidak ada dispensasi untuk tidak melaksanakannya. Apalagi ikhwah, salat ini tak kalah pentingnya masalah hukum. Hukum orang yang tak salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum. Perbedaan, perjanjian antara kami dengan mereka. Mereka maksudnya orang kafir, yaitu tarkus salat, yaitu meninggalkan salat. Faman taraka faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Para ulama sepakat ikhwah, apabila ada seorang muslim yang mengatakan dirinya seorang muslim tapi tak pernah sholat, sepakat para ulama bahwasanya dia itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Itu kalau dia nggak pernah sholat sama sekali. Yang jadi khilafiyah di kalangan para ulama adalah kalau dia sholat sekali-sekali atau sholatnya nggak lengkap. Disitulah ada khilafiyah. Ada khilafiyah antara kafir dan tidak kafirnya. Namun ikhwah, tetap saja ada yang mengkafirkan. Coba perhatikan, ada nggak yang mengkafirkan? Orang yang kalau dia sengaja nggak zakat, orang yang sengaja tidak haji, tidak ada ikhwah. Tapi orang yang sengaja tak sholat, ada para ulama yang mengkafirkan. Demikian ikhwah. Makanya
saking pentingnya sholat ini, ikhwah, saking pentingnya, di hari kiamat nanti pun yang pertama sekali, awwalu ma yuhasabu minal abdi as-shalah. Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat sholat. Bagus sholatnya, maka bagus semua. Faqad najah, berarti dia telah selamat. Oleh karena itu ikhwah, sholatlah satu-satunya ibadah yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus untuk diperintahkan, disuruh untuk membimbing anak-anak untuk melaksanakan sholat. Sallu muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Artinya kalau ada orang tua dia punya anak 7 tahun tapi dia tak suruh sholat, maka ini orang tua berdosa 1 hari 5 kali. Subuh si anak usia 7 tahun tak sholat, orang tua diam-diam saja, berdosa. Anaknya nggak berdosa karena dia belum balik. Zuhur orang tua diam saja, tak menyuruh anaknya sholat, berdosa lagi. Demikian ikhwah, karena kewajiban pada saat itu kewajiban yang Allah tetapkan untuk orang tua agar menyuruh anaknya sholat, bukan kewajiban anak sholat. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, perhatikan usia anak kita. Kemudian wadribu 'alaiha wa hum fi asyra sinin. Pukul tuh anak. Kalau usia 10 tahun belum juga sholat, pukul tuh anak. Demikian ikhwah. Ya tentunya pukulnya bukan pukul maling lah. Kau ya nggak sholat, diambilnya balok 2-3, dipukulkan kepalanya, retak 13. Ya tentunya nggak seperti itu. Yang namanya memukul dalam Islam itu dalam makna pengajaran, bukan penghajaran. Ya, bukan pengajaran tapi penghajaran. Makanya orang tua ketika dia memang sudah pantas untuk memukul anaknya, jangan pukul anak ketika sedang marah. Kalau tidak, takkan terukur. Orang tua kalau marah dengan anaknya mungkin dikarenakan dia nggak sholat, atau mungkin dikarenakan satu hal yang lain membuat dia marah, kemudian dia pukul. Ikhwah, dalam kondisi kita sedang marah, kalau kita pukul anak kita nggak akan terukur. Kalau kita pukul anak kita dengan pukulan yang tak terukur, maka berarti kita sedang menzolimi dia. Kita bukan sedang mendidik, tapi sedang melampiaskan hawa nafsu kita pada si anak. Padahal kan memukul itu hanya alternatif terakhir, dan itu pun dorban ghairu mubrihin, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Dan itu hanya bisa kalau kita lakukan ketika tidak sedang emosi. Kalau sedang emosi, antum punya rotan dari belakang gini, wah, wizum, birat, bunyi dia, ikhwah. Kenapa? Namanya sedang marah, sedang melampiaskan hawa nafsu. Ingat, kalau itu kita lakukan berarti kita sedang menzolimi si anak. Dia tuntut nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah, dia tuntut. Walaupun alasan antum untuk mengajarkan, iya mengajar bukan untuk menghajar. Itu ikhwah. Boleh nggak kita mukul istri? Boleh nggak mukul istri? Hah? Oh, saya ini banyak yang jomblo ya. Boleh nggak mukul istri? Enggak, saya kan boleh apa enggak? Nah, boleh. Demikian boleh, tapi ada mekanismenya kata orang politik sekarang. Ya. Ada mekanisme, dinasihati tak mau, kemudian pisah ranjang, tidak mempan juga, boleh pukul. Tapi tetap pukulnya itu bukan untuk mengazab, tapi untuk memberikan pelajaran dan tidak sampai menimbulkan bekas. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, termasuk sholat. Ya, termasuk sholat. Dan orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tak sholat, dan tak boleh bosan dengan menyuruh anaknya sholat. Tidak bisa dia sudah 1 hari dia suruh, 2 hari, 3 hari, sudah 7 hari, enggak juga, susah juga. Udahlah nak, capek lah mama, asih hari-hari itu aja mama suruh kau asih sholat, enggak sholat juga. Udahlah kau urus diri kau sendiri ya. Enggak ada ceritanya begitu ikhwah. Tidak ada.
tetap terus sampai dia berusia 10 tahun. Bayangkan 7, 8, 9 3 tahun loh. Suruh pagi disuruh, zuhur disuruh, asar disuruh, maghrib disuruh, apalagi isya 1 hari 5 kali. Nyuruhnya itu nyuruh betulan, bukan sudah sholat nak, sholat dah pergi. Si anak ya siap mak gitu aja, entah sholat dah nggak dia. Demikian, dia harus serius suruhnya, bukan sampai lewat sholat, nggak begitu. Nyinyir, tahu nyinyir? Apa nyinyir ya? Apa tahu antum arti nyinyir? Nyinyir itu suruh apa macam terus-terusan begitu. Ya, terus-terusan tanpa henti, suruh lagi, nanti suruh lagi. Udah sholat nah, sebentar lagi mak, sholat nah, begitu selama 3 tahun. Makanya yang paling bisa melaksanakan ini ibunya. Karena kalau bapaknya sekali disuruh enggak, 2 kali suruh enggak, naik kakinya. Saya khawatir naik kakinya. Demikian ikhwah. Jadi di sini yang ke-12 intinya adalah menyuruh seorang pemuda untuk sholat, dan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ats-tsaniyah asyar. Salisat asyar. Nasihat ke-13. Apa yang diriwayatkan dari Rabi'ah rahimahullah taala, dia berkata, Al-Hasan rahimahullah taala melihat kepada kami sedangkan kami anak-anak muda mengelilinginya. Lalu dia berkata, wahai anak-anak muda, tidakkah kalian merindukan para bidadari? Ini merupakan nasihat yang indah dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Dia mengingatkan anak-anak muda terhadap nikmat surga, kenikmatan dan kesenangan yang ada di dalamnya, yang diantaranya adalah bidadari yang elok. Hal itu untuk memperbarui semangat dan kerinduan kepada surga dan kenikmatannya. Jika hal ini tertanam di dalam hati anak muda, maka ia akan mendorongnya sesudah taufik dari Allah Ta'ala untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal akhirat dan berusaha dengan serius padanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dan dengan sungguh-sungguh sedang dia adalah orang mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya diberi balasan baik. Baik, ikhwah azillallahu wa iyyakum. Al-wasiyatu tsalitsatul asyarah. Wasiat yang ke-13 yaitu dari Rabi'ah bin Kulthum yang mengingatkan kepada para anak muda ya untuk meraih bidadari yang ada di surga. Ya tentunya ikhwah, bidadari itu didapati dengan cara memasuki surga, dan surga itu didapati ya dengan cara berupaya beramal soleh semasa di dunia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada yang tahu apa yang kami rahasiakan, yang kami siapkan untuk orang-orang mukmin, yaitu qurratu a'yun, yaitu mereka yang yang di dalamnya itu ada bidadari. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat Al-Qur'an memberi beberapa sifat yang terkait dengan surga. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya hadis qudsi, a'dadtu li ummati, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah terbetik dalam hati. Kalau antum membayangkan betapa indah dan eloknya yang namanya bidadari, antum bayangkanlah seindah-indah mungkin. Ketahuilah tak seperti itu. Bidadari itu jauh lebih indah, lebih cantik, lebih segalanya ketimbang apa yang terbetik dalam hati kita. Bukan hanya bidadari, semua hal yang ada di surga, tentang istananya, tentang tumbuh-tumbuhannya,
ketika Al-Quran mengatakan tentang wa'inabau wa qatba misalnya, di situ disebutkan anggur. Terbayangkan kita anggur di dunia, tapi ketahuilah di surga ada anggur, tapi tidak seperti anggur yang ada di dunia. Ada apa lagi di surga? Buah-buahan. Fihi ma faqihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga ada buah-buahan, ada korma dan ada delima. Kita membayangkan dengan kalimat kurma, dengan kurma yang sudah pernah kita lihat. Kita membaca ayat ini, ada di situ kalimat delima, buah delima. Tentu yang terbayang kita adalah delima yang pernah kita lihat. Tapi ketahuilah, kurma dan buah delima yang ada di surga sama sekali belum pernah terbetik dalam hati kita. Persamaannya itu hanya dalam masalah nama. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Termasuk bidadari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bidadari. Kita sebutkan beberapa sifat, ya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 22-23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hurun 'ain ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Bidadari dia itu bagaikan mutiara-mutiara yang terjaga. Para ulama menyebutkan bagaimana bersihnya dia, putihnya dia, beningnya dia. Demikian ikhwah. Ya sebagaimana seorang pemuda, kalau antum saya beri pilihan. Coba, siapa di sini yang belum menikah? Tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Ini aja ya kan. Nah, coba antum kalau beri pilihan calon istri, satu putih, satu coklat. Hah? Yang putih. Yang hijau itu belumut, Pak. Ya. Yang putih kan. Putih tapi jelek. Coklat tapi cantik. Pilih yang mana? Yang coklat. Banyak kali tingkahnya. Demikian ikhwah. Tapi umumnya ya seperti itu. Laki-laki itu sukanya seperti itu. Ya. Dan Rasulullah SAW menyatakan para bidadari itu putih bersih, ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Seolah mereka itu adalah mutiara yang terjaga. Kemudian Allah juga menyebutkan faja'alnahunna abkara 'uruban atraba. Kami jadikan mereka tetap perawan uruban atroba. Apa yang dikatakan uruban atroba? Ibnu Abbas mengatakan al-urub yaitu al-awashiku li azwajihinna wa azwajuhunna lahunna ashikun. Yang dia sangat mencintai suaminya dan suaminya pun sangat mencintai dia. Itu dia disebut dengan uruban. Ada yang kemudian atroba. Apa atroba? Kata Ibnu Abbas, wa huwa fi sinnin wahidah, yaitu mereka sebaya. Berapa kata beliau Abbas usia bidadari yang di surga? Salatu wa salasina sana, sekitar 33 tahun usianya. Jadi tidak wanita ingusan, juga tidak terlalu tua. Demikian 33 itu kan sudah dewasa ya, Pak. Sudah dewasa, sudah matang. Itulah dia. Ustadz, tapi kalau nanti saya kepingin yang 25 bisa. Tapi antum masuk surga dulu, masuk neraka minta 25. Dari mana datangnya? Demikian ikhwah. Bisa, kenapa nggak bisa? Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, itulah yang namanya bidadari. Supaya apa? Supaya manusia itu dia sangat antusias untuk mendapatkan bidadari itu, supaya dia mendapatkan surga, dan surga itu didapati tentunya dengan berupaya dengan amalan. Walaupun memang pada hakikatnya seorang itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita jemput dengan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma." Seandainya seorang wanita ahli surga turun ke bumi, turun dari kayangan, turun dari surga, datang ke bumi, turun ke bumi, niscaya bumi ini akan dipenuhi oleh cahaya bidadari itu.
wala mala'at ma bainahuma rih, dan bumi ini akan dipenuhi oleh aroma wangi itu bidadari. Apa merek bidadarinya itu? Malaikat subuh apa ya? Demikian, luar biasa. Satu bumi wangi, itu masih satu bidadari, ikhwah. Ya, wangi. Demikian, ikhwah. Antum suka nggak dengan seorang yang wangi? Suka. Mama-mama juga begitu. Suka dengan pria yang wangi. Kadang-kadang kita itu egois, suruh istri kita, "Dek, jangan amis-amis gini lah, Dek. Pakailah minyak wangi." Kita amis-amis. Pulang ke rumah amis-amis juga. Istri mau bilang amis, takut tersinggung, takut dikurangi uang belanja. Akhirnya sabarlah mereka. Walaupun dapat suami yang amis. Demikian, ikhwan. Jadi dalam masalah ini, ya, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan seorang bidadari itu, ya, yang bercahaya, kemudian wangi. Itulah, ikhwah, itu ciri bidadari. Kemudian wala nasifuha ala rasiha khairun minad dunya wa fiha. Sungguh selendang yang ada di kepalanya itu lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya. Itulah, ikhwah, yang namanya akhirat. Makanya dunia ini hina. Wajar kalau Rasulullah pernah mengatakan ketika beliau melihat ada bangkai kambing cacat, bangkai anak kambing cacat. Sudahlah bangkai anak kambing cacat lagi. Beliau katakan, siapa yang mau beli ini 1 dinar? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hidup saja dia nggak akan ada yang mau beli 1 dinar, apalagi sudah mati. Apa kata beliau? La dunya ahwanu min hadza. Sungguh dunia itu lebih hina dibandingkan ini. Bandingannya seperti ini, ikhwan. Coba, siapa yang punya minyak wangi yang wanginya itu radius 20 meter, ada nggak? Tapi bukan disemprot-semprot begitu ya. Ya, kita pakai di sini 20 meter di sana kecium aroma wanginya. 20 meter di sana ada? Mana ada, ikhwah? Bidadari sedunia. Dia penuhi dunia ini dengan wanginya, hanya satu yang turun. Itulah, ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian. Pemuda, dia kalau dikasih seperti ini semangat. Demikian. Dia akan ingin mendapatkannya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Kemudian nasihat ke-14, apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwa dia berkata, wahai anak-anak muda, jauhilah sikap menunda-nunda. Aku akan melakukan. Ucapannya, jauhilah sikap menunda-nunda. Sikap menunda-nunda adalah penyakit yang merusak kebanyakan anak muda. Sebagian dari mereka berkata, aku akan bertaubat, aku akan menjaga salat, aku akan berbakti kepada ibu bapak, dan yang sepertinya. Namun dia tidak melakukannya, tidak bersegera dan tidak memanfaatkannya. Sebaliknya dia malah menunda-nunda dan mengulur-ulur. Jika jiwanya mengajaknya untuk bertaubat atau menjaga salat, datanglah penyakit ini dan menghalanginya dari kebaikan. Dia terus menunda-nunda dan mengulur-ulur, sehingga berlalulah keberkahan masa muda dan kesempatan untuk meraih kebaikan. Boleh jadi sebagian dari mereka ada yang menunda taubatnya hingga mencapai usia tertentu dalam hidupnya. Namun sebelum dia mencapai usia tersebut, ajal sudah menjemputnya secara tiba-tiba. Baik, wasiat yang ke-14 dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Annahu qala, dia berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, iyyakum wat-taswif. Jauhilah yang namanya taswif, yaitu sawfa af'alu, yaitu perkataan nanti akan aku lakukan. Ini seperti mana yang setelah kita sebutkan tadi, yaitu dari riwayat perkataan dari Ibnu Umar, yaitu idza amsaita fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tadhil masa. Apabila kamu berada pada sore hari, jangan tunggu waktu pagi, dan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Segera laksanakan apa saja yang teringat kita mengingat sesuatu akan kita lakukan, kebaikan yang akan kita lakukan, segera lakukan, jangan dinanti-nanti. Dan setan akan menggunakan trik ini untuk menunda-nunda manusia dari berbuat baik.
dan dia akan berbuat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Bahwasanya apabila seorang anak Adam akan pergi tidur, maka setan akan membuat 3 ikatan, 3 simpulan di kepalanya. Ya, dia akan buat 3 simpulan di kepalanya. Yadribu fakana kullu aqdatin alayka lailun tawil. Jadi dia buat salasu uqdin yadribu. Dia buat 3 simpulan. Setiap kali dia buat 1 simpulan, dia katakan malammu panjang, tidur. Itulah mantra dia. Ya. Jadi dia buat 3. Kemudian farqud, tidurlah kamu. Fa idza staiqadha min naumi, apabila dia bangun dari tidurnya, fa dzakarallah in halla uqdatun, apabila dia terbangun kemudian dia menyebutkan nama Allah, maka zikir setelah bangun tidur, ya, maka terlepaslah 1 ikatan yang diikatkan oleh syaitan tadi. Wa idza tawadda'a in halat uqdah, apabila dia pergi wudu maka terlepas yang 1 lagi, yang ikatan yang kedua. Wa idza shalla in halla uqdatan akhirah, apabila dia salat maka lepaslah ikatan yang ketiga, yang terakhir. Fa asbaha taibun nafs, fa asbaha nasyitan taibun nafs, maka jadilah dia pagi harinya semangat, bergairah hidup. Itu ikhwah, karena 3 simpulan setan itu terlepas. Kalau tidak terlepas akan muncul malas. Bangun tidur, dia baca doa, dia berwudu, kemudian dia sholat, maka terlepaslah 3 simpulan setan ini. Fa asbaha nasyitan taibun nafs, jadilah dia orang yang semangat, bergairah untuk hidup. Wa illa fa asbaha khabisun nafs kaslan, kalau tidak dia akan menjadi seorang yang pada pagi hari itu malas, berat badan, malas bergerak. Itulah dia. Gara-gara apa? Gara-gara simpulan setan ada yang belum terbuka. Jadi kalau antum pada pagi hari kok rasanya malas ya, kok rasanya nggak bergairah nih, kok rasanya nggak semangat, ingat, itu simpulan setan ada yang belum dibuka. Terus tandanya simpulan setan ada yang belum terbuka. Demikian ikhwah. Jadi dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita bisa menghilangkan ini. Kalau tidak nanti setan akan membuat kita malas. Demikian ikhwah. Malas bangun, adzan subuh, Allah hayya 'alas shalah, dengar kita, as-salatu khairum minan naum, kata muadzin, kita dengar. Kata setan, nantilah sebentar lagi, belum qomat. Itu diantara cara setan, belum qomat. Demikian, kita dengar qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Didengarnya qomat. Masih bisa, belum ruku. Itu ikhwah, nanti. Itu cara syaitan. Makanya Rasulullah pernah ditanya tentang seorang yang tidur sampai subuh nggak bangun-bangun. Apa kata beliau? Ini adalah orang yang dikencingi syaitan. Dikencingi syaitan. Rumahnya dekat masjid, tawa masjid itu ke kamar dia, masih nggak dengar juga. Itu berarti dikencingi syaitan. Kupingnya jadikan syaitan untuk sebagai WC, tempat buang air kecil. Usir tuh syaitan. Ya. Oleh karena itu ikhwah rahimahullahukum, jangan nanti. Jangan nantikan, nanti, jangan. Karena itu merupakan cara syaitan untuk menunda-nunda kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Al-wasiyatu khamisatu asyarah.
Nasihat ke-15, apa yang diriwayatkan dari Hafsah binti Sirin rahimahullah taala bahwa ia berkata, wahai anak-anak muda, kerahkanlah kemampuan diri kalian untuk beramal selagi kalian masih muda, karena sesungguhnya demi Allah aku tidak melihat amal kecuali di masa muda. Ucapannya aku tidak melihat amal kecuali di masa muda, yakni masa muda termasuk masa yang paling agung. Ia adalah masa kebaikan jika anak muda dibimbing untuk memanfaatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia melewatkannya dan tidak memanfaatkannya, menggunakan masa mudanya untuk berburu kesenangan dan hawa nafsu, ambisi dan dorongan jiwa, apalagi di lahan-lahan dosa, kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Dan dia merasakannya sebagai kenikmatan, maka dia telah merusak masa mudanya dan masa depannya. Sebagaimana seseorang berkata, keinginan-keinginan di semasa muda bagi pemiliknya adalah manis, namun di masa tua ia berubah menjadi malapetaka. Keinginan-keinginan semasa muda adalah manis, pelakunya melihatnya indah, tetapi manakala umur menjadi tua, maka dia mendapatkannya sebagai siksaan atasnya. Hal itu menyusul akibat-akibatnya yang buruk. Masa muda adalah masa yang besar dalam kehidupan manusia. Dia patut memanfaatkannya dengan baik, mengerahkan kemampuan dirinya dengan baik agar tidak menyia-nyiakan kebaikan dan keberkahannya. Seraya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa meminta bantuan dan taufiknya. Hendaknya mengingatkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya tentang fase ini dengan pertanyaan yang besar pada hari kiamat. Baik, ikhwah. Yang ke-15 ini yaitu terkait dengan masih tentunya nasihat untuk anak muda dari Hafsata binti Sirin annaha qalat, dia berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, khudhu min anfusikum wa antum syabab, manfaatkan usia kalian untuk hal-hal yang berfaedah di saat kalian itu masih muda. Fa inni wallahi ma ra'aitul amal illa fi syabab, aku tidak melihat ada amalan yang paling afdol kecuali ketika seorang itu masih dalam usia muda. Dan sebagaimana yang sudah kita pahami, kita ketahui bahwasanya Rasulullah sendiri pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh, di mana ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu syabun nasya'at fi ta'atillah, syabun nasya'a fi ibadatillah, fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang, tumbuh besar, tapi dia besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan syaikhun nasya'a fi ibadatillah. Beliau enggak katakan orang tua, tapi beliau katakan adalah anak muda. Kenapa demikian, ikhwah? Umumnya yang banyak lalai itu anak muda. Umumnya yang suka berfoya-foya itu anak-anak muda. Umumnya yang suka bersenang-senang itu anak muda. Umumnya yang banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu anak muda. Oleh karena itu, apabila anak muda, seorang pemuda, dia tumbuh di atas ketaatan pada Allah, ini sebuah keistimewaan. Makanya seperti yang telah kita singgung tadi, bahwasanya anak muda yang taat kepada Allah lebih besar pahalanya ketimbang orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Bahkan para ulama menyebutkan, apabila semasa muda dia rajin beribadah, rajin sholat tahajud misalnya, rajin berpuasa, ketika dia sudah tua, dia uzur, tidak sanggup dia lagi melakukannya dikarenakan kekuatannya sudah berkurang, maka para ulama menyebutkan pahala dia dalam keadaan uzur itu sama seperti pahala dia ketika dia masih muda. Mungkin selama dia masih muda, Masya Allah, setiap malam melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat. Tapi setelah usianya mulai uzur, mulai 70 sudah tidak sanggup lagi untuk 11 rakaat. Dia hanya mampu 3 rakaat. Allah tuliskan untuk dia pahala 11 rakaat. Ketika dia masih muda, dia puasa Senin Kemis,
atau puasa Bid, atau puasa 3 hari dalam setiap bulan, atau puasa Nabi Daud yang merupakan afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang terbaik setelah Ramadan. Siyamu Daud, puasanya Nabi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, yang 1 hari puasa 1 hari tidak. Kalau itu dia lakukan rutin hingga akhirnya sampailah usia dia uzur untuk melakukannya, tak sanggup lagi untuk melakukannya, maka Allah tuliskan dia Allah tuliskan dia sebagai orang yang sedang berpuasa Nabi Daud, padahal dia tidak lakukan lagi dikarenakan uzur. Demikian ikhwah. Sama seperti orang yang sedang mukim. Ketika dia sedang mukim, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ketika dia musafir, dia 2 rakaat melakukannya, hanya 2 rakaat. Tapi ingat, 2 rakaat itu sama seperti 4 rakaat. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya. Tapi ketika dia semasa mudanya sholatnya pun kadang-kadang, kemudian ketika dia masa tua maka dia barulah sholatnya itu genap, komplit, maka tidak ada keistimewaan tambahan pahala selain apa yang dia lakukan. Kalaupun dia katakan, aduh seandainya saya dulu puasa Nabi Daud, tentu saya akan dapat pahalanya. Udah, itu seandainya saja. Tapi orang tua yang masa mudanya rajin berpuasa, masa tuanya dia nggak sanggup lagi, memang betul-betul nggak sanggup. Jadi nggak sanggupnya itu bukan dikarenakan selera dia, tapi memang betul-betul nggak sanggup. Maka Allah tuliskan untuk dia pahala sebagaimana dia muda. Antum misalnya setiap malam rajin sholat malam, suatu hari kesiangan bangun adzan subuh, maka Allah tuliskan antum mendapatkan pahala sholat malam. Tapi kalau antum jarang-jarang mungkin nggak pernah sholat malam, masih ingat, begitu bangun sudah subuh, alhamdulillah dapat pahala sholat malam awak. Mana ada begitu? Ya, kecuali kalau niatnya sudah kuat. Dia nggak bisa sholat malam, susah bangkit, dia buat jam beker. Dia merasa bahwa saya jam beker kalau 1 tidak bisa membangunkan dia buat 4 misalnya. Kiri 1, kanan 1, kepala 1, demikian. Baru dia bisa bangun. Namun begitu pun qadarullah masyafa'al tak bangun juga. Ya sudah. Man hamma bi hasanatin falahu ajrun man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu ajrun falahu hasanah. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang sudah bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan tapi qadarullah tidak jadi karena uzur atau karena hal-hal yang lain, maka Allah tuliskan untuk dia 1 kebaikan penuh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, masa muda, masa beramal, masa berkarya. Ya, jangan lewatkan hari-hari Anda, jangan lewatkan menit-menit Anda untuk hal-hal yang tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kemudian penulis berkata, inilah yang bisa aku susun di bidang ini. Aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Tuhannya Arsy yang agung, dengan nama-namanya yang maha bagus dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar membimbing kita kepada apa yang Dia cintai dan Dia ridhai berupa perkataan yang lurus dan amal perbuatan yang saleh, agar Dia memperbaiki segala urusan kita, agar tidak menyerahkan kita kepada nafsu kita sedikit pun, agar Dia membimbing kita ke jalan yang lurus. Salawat dan salam dari Allah semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan semua sahabat beliau. Hadza ma tayassara jam'uhu fi hadzal bab, kata beliau. Inilah yang bisa saya kumpulkan untuk masalah nasihat-nasihat khusus untuk para pemuda. Wa sa'alullahu al-karim rabbal 'arsyil 'azim bi asma'il husna wa sifatil 'ulya ay wafiqana lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa salihil a'mal wa yusliha lana sya'nana kullah wa alla yakilna ila nafsina ila anfusina tarfata 'ain wa ayyahdiana ilaihi siratan mustaqima wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum bersama muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ali dari Medan, Hafidzallahu taala.
Sekali lagi. Ulang. 0813 61. 61. Silakan bagi yang ingin bertanya ataupun kalau Ustaz ingin memberikan pertanyaan kepada para jamaah yang ada beberapa tugas ikhwan maaf. Baik, ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Silakan antum yang mau bertanya langsung kita beri prioritas. Ya, bagi yang ingin bertanya melalui WA juga boleh. Sekali lagi saya ulangi, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 0813 600 661 0813 600 661. Sekali lagi ikhwah, para akhwat juga silahkan yang ingin bertanya melalui WA, kirimkan pertanyaan Anda melalui WA. Namun sebelumnya saya ingatkan, ini nomor WA hanya untuk tanya jawab saat kajian, tidak melayani di luar kajian. Apalagi nelpon, nggak akan diangkat, yakinlah dengan saya. Ya, karena ini memang nomor untuk memudahkan ikhwah untuk bertanya saat kajian. Silahkan sekali lagi kirimkan pertanyaan Anda di 0813 600 661. Silakan. Silakan Pak. Ya. Bisa paling tidak itu mengobati hati kita. Itu apakah ada sekiranya cara untuk beramal yang bisa melomba anak muda gitu kira-kira Pak ya? Ya, paling tidak itu mengobati hati kita. Iya, ya, Masya Allah. Ini sebagai curahan hati seorang yang sepuh ini. Bagaimana kalau seandainya semasa muda kita belum tahu yang begini-begini, kita belum tahu dengan ketaatan. Semasa muda kita isi dengan hal-hal yang minimal tidak ada gunanya, itu bagaimana jadinya? Sementara kita sudah sepuh. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama tentunya kita harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Tapi itu terkait dengan dosa. Adapun terkait dengan nilai amalan itu berbeda. Ya, berbeda. Demikian ikhwah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan anak muda beramal ketimbang seorang yang sudah tua. Tapi untuk menghapus dosa bisa. Ya, untuk menghapus dosa bisa. Jadi ya hendaklah seorang yang sudah usianya senja jangan lagi berbuat dosa. Hendaklah banyak fokus pada akhirat. Demikian ikhwah. Namun untuk melombanya bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Saya berikan contoh ikhwah. Ya. Contohnya yaitu seperti orang-orang miskin dari kalangan para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi membawa banyak pahala. Beliau katakan, tanya, emang kenapa? Kenapa kok seperti itu? Orang-orang miskin ini mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat seperti kami salat, mereka berpuasa seperti kami puasa, tapi mereka berinfak, kami enggak punya. Mereka berinfak, kami enggak punya duit untuk berinfak. Jadi makanya mereka banyak untungnya, banyak membawa kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW memberikan cara untuk melomba kebaikan orang-orang kaya. Rasulullah menyebutkanlah beberapa zikir supaya bisa melomba apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Senang para sahabat ikhwah. Jadi orang-orang miskin, para sahabat dulu ikhwah, orang-orang miskinnya sahabat, mereka tidak iri dengan kaya mereka. Yang buat mereka iri, mereka gunakan harta itu untuk mendapatkan akhirat. Itu yang membuat mereka iri. Itu yang membuat mereka iri.
Kemudian ikhwan rahimanallah wa iyyakum, Rasulullah beri cara ya untuk melombanya. Senanglah mereka, kalah ini orang kaya kita buat, kita saliblah mereka, senang mereka. Tak lama kemudian datang lagi ini orang miskin ke Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, mereka orang-orang kaya sudah beramal seperti yang kami lakukan, seperti yang Anda anjurkan. Apa kata beliau? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ya bagaimana lagi? Itu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Gimana lagi? Itu punya hak. Orang kaya itu juga punya hak untuk beramal. Enggak bisa. Awas ya, ini orang kaya enggak boleh beramal ini. Ini khusus orang miskin. Kan ada seperti itu. Demikian. Orang kaya juga orang-orang kaya yang takwa, bukan kaleng-kaleng. Demikian ikhwah. Itulah dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ya, itu merupakan keistimewaan Allah yang Allah berikan, karunia Allah yang memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya ikhwah, itu termasuk curahan hati Bapak. Demikian. Antum yang masih muda, ya, antum yang masih muda, jangan lewatkan kesempatan. Bapak ini kalau seandainya nih diberi dia kembali ke masa muda, apa yang Bapak lakukan? Tentu akan memperbaiki. Demikian. Tapi itu kan hanya laisa syabab yaudu. Seandainya masa muda akan kembali, tidak bisa lagi. Ya. Makanya ikhwah, kita ambil ibrah dari ini semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita inayahnya untuk bisa lebih memanfaatkan usia muda kita. Allahu a'lam bissawab. Silakan yang langsung. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya, silakan. Dalam dunia dakwah terkadang ada perbedaan persepsi antara generasi tua dan generasi muda. Terkadang generasi muda mengatakan bagaimana kalau kita ini cari bikin terobosan, bikin daurah, bikin acara apa dan sebagainya. Tapi generasi tua mengatakan seperti ini jalan saja sudah baik. Apalagi kalau lihat sejarah, ini udah butuh proses yang sangat panjang dan cukup berat. Jadi akhirnya tidak nyambung, akhirnya stagnan, diam di tempat. Bagaimana ini bisa menyatukan persepsi antara generasi muda dan generasi tua? Ikhwah azza wa iyyakum. Kalau masalahnya adalah masalah teknis, ya, teknis itu masalah ijtihadi. Mungkin anak muda ingin terobosan-terobosan. Adapun yang senior-senior sudah capek dengan terobosan. Sudah banyak yang ikut terobos, gitu kira-kira. Sudah banyak yang ikut terobos, enggak juga jadi. Demikian. Jadi bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Kita sebagai orang tua harus memaklumi ide-ide anak muda tersebut. Kalaupun kita sudah capek dengan berbagai macam terobosan yang sifatnya nggak menyalahi syar'i tentunya ya. Kita bicara tentang terobosan-terobosan teknis atau mekanisme dakwah yang tidak melanggar syar'i. Kalau seandainya orang tua, orang-orang yang senior merasa sudah capek dengan terobosan-terobosan, maka beri kesempatan untuk anak-anak muda untuk melakukan terobosan-terobosan. Semoga terobosan mereka itu bisa mengembangkan dakwah. Saya berikan contoh. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika perang Uhud, ikhwah. Perang apa ya? Perang Uhud ya. Perang Badar ya. Perang Uhud. Ikhwah, antara perang Uhud, perang Badar lupa saya. Ya. Yang 1000 itu ya perang Uhud, Jadi ikhwah, Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Madinah, sahabat-sahabat yang senior dengan junior dikumpulkan. Beliau bertanya, gimana ini cara menghadapi serangan orang-orang kafir Mekah ini? Karena mereka akan menyerang kita. Orang-orang tuanya mengatakan, kita tunggu mereka di Madinah. Begitu mereka masuk kota Madinah, kita sikat dia. Mereka yang semua wanita-wanita akan memberi lemparan, panahan, pokoknya kita habisi mereka ketika mereka masuk ke kota Madinah. Apa kata anak muda? Jangan ya Rasulullah. Itu resikonya terlalu besar. Kita song-song mereka di luar, jangan di sini. Apalagi anak-anak muda yang tadinya tidak ikut perang Badar. Kita song-song mereka. Di Uhud kita song-song.
Akhirnya ikhwah, pada waktu itu yang bersama anak muda, yang bersama pendapat orang tua, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu bahwasanya dia adalah tokoh munafik. Kemudian ikhwah, tapi Rasulullah SAW ternyata memilih pendapat anak muda. Ya, oke, kalau gitu kita song-song mereka di luar kota Madinah. Akhirnya dipilihlah daerah Uhud, ya daerah Uhud, untuk menyongsong mereka, dijegat di sana. Baik, maka keluarlah 1000 tentara untuk perang Uhud. Di tengah jalan, ya, di tengah jalan ada di antara kaum pemuda, ya Rasulullah, kalau Anda berat, ya sudah, jangan dilaksanakan ide kami. Kata anak muda, udahlah ikuti yang tua saja. Kata Rasulullah, tidak layak bagi seorang nabi kalau dia sudah memakai baju perangnya untuk membukanya kembali. Ya sudah, ini sudah jadi keputusan. Demikian ikhwan, keputusan untuk keluar menyongsong pasukan kafir. Itu ikhwah, ini salah satu adab dalam bermusyawarah. Kadang-kadang kalau kita musyawarah sudah dapat ide di dalam musyawarah, di luar bisa idenya bisa apa lagi? Bisa mentah lagi. Musyawarah 20 orang bisa dibentahkan dengan 2 orang aja. Di luar tanpa musyawarah. Itu jelas menyalahi adab dan musyawarah. Kata Rasulullah, kalau sudah Muhammad, kalau sudah tidak layak bagi seorang nabi, kalau sudah memakai pakaian perangnya, lantas dia buka pakaian perangnya, enggak layak. Akhirnya tetap pergi menyongsong. Demikian ikhwah. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, memprovokasi pasukan. Kata beliau, ini Muhammad mengikuti ide anak-anak ingusan ini. Demikian ikhwah. Itu provokasinya. Padahal sebagusnya itu kita songsong kita tunggu mereka di kota Madinah. Akhirnya 300 tentara lebih kurang memisahkan diri dari 1000 tadi, jadi tinggal 700. Ya, oleh ikhwah secara mental itu bisa down. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Para sahabat waktu itu terbagi pada 2, yang 700 ini. Yang satu mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum kita perangi nih orang kafir, kita perangi dulu yang 300 ini." Gitu. Kita perangi dulu yang 300 ini, biar kita habisi dulu mereka. Masa pulang, udah pergi pulang 300. Sebagian lagi mengatakan, ya sudah, biarkan saja. Demikian ikhwah. Itu ide. Ya, ide. Artinya memang harus ada pendekatan antara orang tua dan anak muda. Demikian. Ya kita sebagai orang tua harus harus legowo dengan ide-ide baru. Selama tidak menyalahi syar'i, tidak apa kita coba. Demikian ikhwah. Ya, tidak selamanya ide orang tua itu benar selamanya, enggak. Tidak selamanya. Karena kalau selalu berbeda antara orang tua dan anak muda, ini mereka bisa terpisah. Anak muda bisa terpisah. Padahal Rasulullah mengatakan, para ulama kita mengatakan al-barakatu ma'al akabir, keberkahan bersama orang-orang tua. Demikian ikhwah. Makanya anak muda jangan terlepas dari orang tua pun harus mengayomi anak muda. Demikian. Harus ada bersinergi dan pandai-pandailah bagaimana cara memberikan data maklumat bahwasanya ini adalah ide yang insya Allah jitu untuk mengembangkan dakwah. Allahu a'lam bishawab. Saya baca dulu dari WA. Assalamualaikum Ustaz, bismillah, saya ingin bertanya, kalau seorang pemuda yang qadarullah keterima di prodi kuliah yang diharuskan belajar ilmu filsafat itu, bagaimana hukumnya Ustaz? Karena kalau secara hakikat ilmu tadi berbunyi bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Tentunya kalau dia mau cari kuliah, carilah tempat-tempat yang tidak menyalahi syariat. Tapi kalau mau tidak mau dia harus ikut juga kuliah umum. Dan di sana ada pelajaran filsafat. Ini bagaimana? Apakah dia masuk atau tidak? Kalau dia bisa masuk, kalau dia bisa tidak masuk, tidak masuk. Karena
kita mengkhawatirkan yang namanya syubhat itu sangat keras menerpa. Asyubhatu al-qulubu dha'ifah wa syubhatu qattafah. Bahwasanya hati itu lemah dan syubhat itu sangat kencang menerpa. Kita tidak tahu apakah hati kita kuat dengan syubhat-syubhat yang muncul. Demikian. Tapi kalau kepingin juga ya resiko tanggung sendiri. Ya, resiko tanggung sendiri, banyak-banyak mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga kita sedang berada di bibir jurang. Maka itu merupakan kehendak kita, pilihan kita. Dan resiko tanggung sendiri. Demikian ikhwan. Ya tentunya kita lebih tahu tentang diri kita, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahwasanya manusia itu lebih tahu tentang kondisi dirinya. Ikhwah, saya mulai merasa capek. Tapi jatah kita tinggal 2 menit lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya, diskon ya 2 menit ya. Oke. Demikian ikhwah. Mohon maaf karena tidak sampai jam 2. Oh, jam 1 menit lagi. Demikian. Semoga Berikan pertanyaan lagi. antum aja lah ya. Ya, antum aja. Kasihkan Bapak itu 1. Kasihkan Bapak 1. Ya. Jazakumullah khairan, Pak. Iya. Dan antum nggak boleh protes ya. Itu keputusan saya. Oh. Demikian ikhwah, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,